Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang risiko dan hazard pada tahap intraoperasi pada general anestesi. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Pertama saya sendiri, Okor Surandika. Yang kedua ada Putri Haifa. Yang ketiga Raihan Asyifa. Dan yang keempat Riko Pramesti. Langsung saja ke topik pertama, yaitu general anestesi. General anestesi atau anestesi umum merupakan suatu tindakan yang bertujuan menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar dan menyebabkan amnesia yang bersifat reversibel dan dapat diprediksi. Anestesi umum menyebabkan hilangnya ingatan saat dilakukan pembiusan dan operasi sehingga saat pasien sadar, pasien tidak mengingat peristiwa pembedahan yang dilakukan. Resiko dan hazard. Pengertian resiko. Resiko adalah gabungan dari kemungkinan atau frekuensi dan akibat atau konsekuensi dari terjadinya bahaya tersebut. Penilaian resiko adalah penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan apakah risiko dapat diterima. Manajemen resiko adalah pengelolaan resiko yang mencakup identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Selanjutnya ada pengertian hazard. Bahaya atau hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja (PAK). Kualitas dan keselamatan pasien pada sistem anestesi. 1. Pasien centered care atau perawatan berpusat pada pasien, meliputi kualitas kasih sayang, empati, komunikasi yang lengkap dan terbuka, dan tanggapan terhadap kebutuhan dan preferensi dari setiap pasien. 2. Quality of care atau kualitas pelayanan adalah sejauh mana pelayanan kesehatan pada individu dan masyarakat meningkatkan hasil yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan yang profesional. 3. Patient safety atau keselamatan pasien adalah penghindaran, pencegahan, dan upaya perbaikan yang merugikan atau cedera yang berasal dari proses pelayanan kesehatan. 4. Quality asuransi atau jaminan kualitas adalah monitoring yang sistematis dan formal serta meninjau proses pemberian pelayanan kesehatan dan dampak yang ditimbulkan. Merancang kegiatan untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi kekurangan dalam penyediaan. Yang kelima, adverse event adalah cedera yang diakibatkan oleh manajemen kesehatan yang mengakibatkan kecacatan terukur. Yang keenam, accident atau kecelakaan adalah hal yang tidak direncanakan, tidak diduga, dan tidak diinginkan. Yang ketujuh, error atau kesalahan adalah ketika urutan aktivitas mental dan fisik yang telah direncanakan menemui kegagalan untuk mencapai hasil yang dimaksud. 8. Human factor atau faktor manusia mengacu pada keilmuan dan disiplin berkaitan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan unsur lain dari sistem dan profesional dengan menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan performa sistem secara keseluruhan. 9. Risk management atau manajemen risiko adalah aktivitas klinis dan administratif yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko cedera pada pasien, staf, dan pengunjung organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada konsep terjadinya kecelakaan pada anestesia. Yang pertama yaitu kesalahan manusia. Kesalahan pelaksanaan yang biasanya akibat ketidakjelasan instruksi, juga kesehatan karena kegagalan ingatan. Yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia yang banyak diteliti adalah kelelahan. Dikatakan bahwa tidak ada seorang anestesiologi yang dapat diwajibkan melakukan suatu rutinitas yang panjang keesokan harinya bila sepanjang malam sebelumnya ia terjaga atau bertugas. Yang ketiga yaitu faktor lain yang berperan, faktor pasien, operasi, dan anestesia.
kecelakaan pada anestesia, yaitu ada cedera jalan nafas, cedera saraf perifer, cedera mata, interaksi alfa agonis atau B blocker menyebabkan henti jantung. Yaitu selanjutnya ada henti kardiopulmoner pada spinal anestesia dan cedera pendengaran. Bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan dalam anestesiologi, yaitu ada paparan gas anestesia, penyakit infeksi, penyalahgunaan zat kimia, dan terpapar radiasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.